Contoh ya teman-teman, saya akan membahas tentang mungkin beberapa tokoh yang kemudian mereka itu keluar dari krisis-krisis yang kata banyak orang, dunia ini akan runtuh, gelap, segala sesuatunya sulit, segala sesuatunya ibaratnya itu runtuh, hancur dan lain sebagainya. Orang-orang ini bahkan menjadi suatu hal yang melampaui kehidupan sebelumnya teman-teman. Dari krisis 98, dari adanya krisis juga di Amerika 2008 gitu kan. Kemudian ada corona 2020. Orang-orang ini keadaan ini ya dari 98, 2008, 2020 gitu kan. Ini adalah krisis-krisis besar sepanjang sejarah yang terdekat ya teman-teman di kehidupan kita ya teman-teman. Kalau kamu milenial, kalau kamu Gen Z, mungkin kalian sedikit banyak tahu tentang ini. Jangan jauh-jauh ke belakang lah, dari 98, dari 2008, dari 2020, krisis-krisis besar yang ada di Indonesia bahkan dunia ya teman-teman. Itu semua rata-rata orang kan menganggap itu semua adalah bencana besar, gonjang-ganjing besar, krisis besar, kegelapan yang amat gelap bagi perekonomian, bagi kehidupan, bahkan bagi sosial kemasyarakatan ya teman-teman. Banyak sekali, mungkin ada kisruh dan lain sebagainya 98, mungkin ada keboncosan, kerugian di 2008, ada ibaratnya pembatasan sosial di 2020 karena virus gitu kan. Namun ada beberapa orang atau bahkan banyak ya orang yang keluar dari krisis-krisis itu bahkan menjadi yang lebih oke lagi ke depannya teman-teman setelah melalui hal-hal tersebut. Kalau bisa kita lihat ya teman-teman, di krisis 98 ada tokoh ibaratnya yang disebut dengan Raja Saham Indonesia, Bapak Loh Keng Hong. Itu bersinar setelah krisis 98 teman-teman. Kemudian ada mantan menteri kita, Mas Menteri Bapak Sandiaga Uno. Itu besar juga setelah krisis 98. Ada mungkin hal-hal lain kalau kita lihat Bapak Khairul Tanjung. Itu besar juga setelah krisis 98 teman-teman. Di 2008, di 2020. Kalau kita sekarang para Gen Z ibaratnya itu sangat familiar dengan Raja Kripto Indonesia gitu kan, Pangeran Kripto Indonesia, Timothy Ronald gitu kan. Beliaunya dia gitu kan selalu bilang bahwa dia besar ketika dia 2020 membeli saham yang under value yang dia nyatakan salah satunya adalah BRI gitu kan. Kemudian dia beli di harga bawah, kemudian bisa naik dan sekarang menjadi raja kripto. Sekarang kemudian aset-asetnya dia masukkan ke semuanya